Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3321. Semua orang keluarga Wade semakin ketakutan saat mendengar Hunter Lang mengatakan bahwa dia datang di bawah perintah penguasa Istana Wanlong. Mereka berpikir akan merepotkan untuk menyinggung Istana Wanlong. Namun siapa yang mengira bahwa orang yang mereka singgung adalah penguasa Istana Wanlong. Dia pemimpin puluhan ribu tentara bayaran elit. Jika menyinggung perasaannya, bukankah mereka tidak punya jalan keluar? Pada saat ini, Hunter Lang berkata dengan dingin, "Tuan Istana Wanlong, saya bernama Porter." Dia adalah satu-satunya putra Leonardo Waldron dan Amelia Machleod. Hunter memandang Yeremia dan bertanya, "Orang tua, apakah kamu ingat nama Leonardo?" Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yeremia langsung menjadi pucat. Tentu saja dia tahu Leonardo dan istrinya. Dia tidak pernah mengira Istana Wanlong yang terkenal secara internasional sebenarnya didirikan oleh putra Leonardo. Anggota keluarga dekat lainnya dari keluarga Wade juga sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Clayton, Caleb, Charmaine dan saudara-saudari lainnya semua tahu Leonardo bunuh diri dengan melompat dari gedung. Dan istrinya bunuh diri meminum racun. Begitu mereka mendengar bahwa bos di belakang Istana Wanlong adalah putra Leonardo, mereka menyadari pihak lain ada di sini untuk membalas dendam orang tuanya. Meskipun Leonardo dan istrinya bunuh diri, itu karena mereka dikalahkan oleh Curtis, dan mereka meninggal setelah keluarga mereka dihancurkan. Oleh karena itu, keluarga Wade juga tahu bahwa meskipun Leonardo dan istrinya sama-sama bunuh diri, anak mereka tidak akan dapat menerima kenyataan ini. Pada saat yang sama, hutang darah ini pasti akan dicatat pada keluarga Wade. Karena apa yang disebut permusuhan orang tua tidak dapat didamaikan, maka anggota langsung dari keluarga Wade yang mendengar ini sangat putus asa. Clayton sangat ketakutan, namun untuk menghilangkan hubungan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk keluar, dan berkata dengan gugup, "Adik laki-laki ini, kami tahu Leonardo. Tapi sejujurnya saja, kakak kedua kami yang berkonflik dengan Leonardo. Kami tidak ada hubungannya dengan Leonardo." Mengatakan itu, Clayton menelan ludahnya, dan berkata lagi, "Leonardo dan istrinya pergi sangat awal, sayang sekali. Tetapi saudara kami, Curtis, juga meninggal secara tragis di Aurus Hill tidak lama setelah itu. Anda sekarang menagih, dan saudara kedua kami telah meninggal 20 tahun yang lalu. Ketua Anda tidak bisa datang kepada kami apapun yang terjadi." Hunter Lang mencibir dan berkata, "Ketua kami mengatakan, meskipun Curtis melakukannya saat itu, Curtis mewakili seluruh keluarga Wade dan menggunakan sumber daya keluarga Wade. Jadi masalah ini, semua orang di keluarga Wade adalah orang yang bertanggung jawab." Setelah mengatakan itu, Hunter Lang berhenti sejenak, dan berkata dengan lantang, "Sekarang, saatnya keluarga Wade membayar harganya." Yeremia sangat bingung, tetapi dia tetap ramah dan berkata, "Keluarga Wade memang bertanggung jawab atas kematian Leonardo. Putra saya Berita Curtis juga sangat menyesal ketika mendengar kematiannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak membunuh Leonardo. Leonardo mati karena dia sulit untuk lepas dari kesalahan." Berbicara tentang ini, Yeremia berkata dengan sedikit memohon, "Tapi tolong lihat bahwa putra saya Curtis telah meninggal 20 tahun yang lalu. Tolong angkat tangan Anda, jika ketua Anda bersedia memaafkan keluarga Wade. Keluarga Wade bersedia memberikan puluhan miliar uang tunai sebagai imbalan." Meskipun Yeremia merasa Leonardo pantas bunuh diri, Leonardo tidak ada izin dengan keluarga Wade. Dan keluarga Wade tidak perlu bertanggung jawab untuk itu. Tetapi dia juga tahu tidak mungkin memenuhi tujuan secara mutlak ketika kematian orang tuanya dibaringkan pada siapapun. Leonardo dan istrinya kehilangan semua harta mereka dan kemudian memilih untuk bunuh diri. Meskipun mereka bersedia bertaruh dan mengaku kalah, dan meskipun pasar menang secara terbuka, anak-anaknya pasti akan membenci kejadian itu. Oleh karena itu, dalam hal ini, tidak ada artinya mencoba berunding dengan pihak lain.
Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah melakukan segala kemungkinan untuk kebencian pihak lain. Bab 3322. Tidak akan ragu walaupun harus membayar puluhan miliar sebagai kompensasi. Mendengar ini, Hunter Lang berkata dengan jijik, "Orang tua, tujuan terbesar ketua kami dalam 20 tahun terakhir adalah membuat keluarga Wade membayar dengan darah. Permusuhan fana semacam ini, menurut Anda, apakah cukup hanya dengan 10 miliar? Bisakah itu terselesaikan?" Yeremia juga bisa menebak pihak lain tidak mungkin langsung setuju. Tetapi dalam negosiasi komersial, tidak ada yang akan selalu memberikan kesepakatan dalam satu langkah. Jadi dia segera berkata, "Jika ketua kalian tidak setuju dengan 10 miliar, itu hanyalah angka. Selama jumlahnya masih dalam cakupan toleransi, saya bersedia." Hunter Lang tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka, kamu bajingan tua itu cukup hebat." Setelah itu, dia menampilkan 2 kali dan berkata, "Orang tua, Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Namun ketua kami mau memberi kesempatan pada keluarga Wade. Jika keluarga Wade setuju dengan 3 syarat, ketua kami selamat menyelamatkan nyawa kalian." Yeremia sangat gembira dan berkata, "Apa syaratnya? Tolong beritahu dengan jelas." "Selama keluarga Wade bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya." Hunter Lang mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Pertama, gali semua kuburan anggota keluarga Wade di Gunung Winteri malam ini. Tinggalkan peti mati Curtis, dan pindahkan yang lainnya dalam semalam. Gunung Winteri akan berganti nama menjadi Gunung Waldron. Dan mulai sekarang Gunung Winteri menjadi mausolem keluarga Waldron." Keluarga Wade tampak mengerikan. Untuk memindahkan semua kuburan leluhur keluarga Wade dalam semalam dan mengubah nama Gunung Winteri menjadi Gunung Waldron. Salah satu merpati sialan ini ingin menempati sarang burung murai. Intinya, mereka sering mendengar orang yang mengganggu rumah. Namun siapa yang pernah mendengar tentang tingginya kuburan leluhur? Ini bukan lagi burung merpati yang menempati sarang burung murai. Ini adalah burung merpati yang menempati kuburan burung murai. Namun, jika ingin menggemparkan, mengapa mereka ingin peti mati Curtis? Apa rencana Porter ini? Tepat ketika keluarga Wade bingung, Hunter Lang berbicara perlahan lagi. "Kedua, besok pagi, seluruh anggota keluarga Wade harus berkumpul di kaki Gunung Waldron dengan kain berkabung dan berbakti, dan menggunakan prosedur lengkap untuk upacara pemujaan leluhur orang tua ketua kami." Begitu kalimat ini terdengar, keluarga Wade semakin runtuh. Upacara pemujaan leluhur keluarga Wade adalah untuk memberi penghormatan kepada banyak leluhur keluarga Wade selama ratusan tahun. Sekarang, Porter meminta mereka menggali makam leluhur dalam semalam dan memindahkannya. Juga meminta mereka berkabung untuk Leonardo dan istrinya. Bagaimana dia, Leonardo dan istrinya, bisa dibandingkan dengan nenek moyang keluarga Wade? Jika keluarga Wade melakukan ini, ingat mereka akan benar-benar dipermalukan di depan seluruh negeri, dan orang-orang di seluruh dunia. Mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Tepat ketika keluarga Wade dipenuhi amarah, Hunter Lang berkata lagi, "Ketiga, keluarga Wade harus rela memberikan setengah dari aset keluarga Wade sebagai penyelesaian atas kematian Leonardo dan istrinya saat itu." Syarat ketiga ini awalnya tidak menjadi pertimbangan Porter. Sebelumnya, dia hanya ingin menggunakan seluruh kekuatan untuk mempermalukan keluarga Wade, merebut kuburan leluhur keluarga Wade, dan kemudian menghancurkan tulang Curtis. Dia tidak ada rencana untuk meminta uang dari keluarga Wade. Namun kali ini, Istana Wanlong mengalami kerugian yang sangat besar di Suriah. Dia tahu jika dia pergi untuk bernegosiasi dengan Suriah selanjutnya, Suriah pasti akan mengambil keuntungan dari 10.000 lebih tawanan. Oleh karena itu, dia harus bersiap untuk mengeluarkan banyak darah. Sehingga dia memusatkan perhatian pada keluarga Wade, dan ingin mentransfer bagian dari kerugian ini ke keluarga Wade untuk ditanggung. Ketika keluarga Wade mendengar ini, kecuali Charlie, semua orang dihitung menjadi satu, dan mereka semua runtuh sepenuhnya. Bab 3323. Belum ada yang pernah mendengar syarat ketiga Porter ini. Dia menginginkan kuburan leluhur keluarga Wade,
Dia menginginkan peti mati Curtis dan istrinya. Dia ingin keluarga Wade mengenakan kain kabung dan berbakti untuk pemakaman orang tuanya. Dan dia menginginkan setengah dari aset keluarga Wade. Dikatakan ada 3 syarat, tapi sebenarnya ada 4. Dan syarat keempat ini, tidak peduli yang mana, adalah menantang batas keluarga Wade. Dan meletakkan wajah keluarga Wade di tanah dan menginjaknya dengan kakinya. Dan keempat syarat ini, ditumpangkan bersama. Tidak hanya menempatkan wajah keluarga Wade di tanah, tetapi juga memakai sepatu berduri. Dan pada saat yang sama, menyiarkan dahak beberapa suap, lalu memotong tangan dan kaki dari keluarga Wade, agar anggota keluarga Wade menjadi tongkat manusia. Ketika Yeremia mendengar ini, dia sangat marah hingga dia hampir mengalami serangan jantung. Kemarahannya mengalahkan rasa takutnya. Dia meraung marah. Ketuamu benar-benar menipu. Leonardo dan istrinya bunuh diri saat itu. Dan tidak ada izin dengan keluarga Wade. Saya bersedia memberikan 10 miliar. Yang merupakan keindahan terbaik. Tapi ketua Anda masih bisa membuat begitu banyak tuntutan yang tercela dan tak tahu malu. Sangat keterlaluan. Hunter Lang tertawa. Mengeluarkan cerutu kubah yang bagus lagi. Menarik napas dalam-dalam setelah menyalakannya, dan meludahkannya langsung ke wajah Yeremia, dan berkata dengan dingin, "Hal lama, tidak masalah jika Anda tidak tahan. Ketua kami sudah menebaknya, kamu pasti tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu." Setelah itu, dia berbalik, menunjuk ke peti mati di belakangnya, dan berkata dengan mencibir, "Ketua kami meminta saya untuk membawa peti mati ini dan menunjukkannya dengan jelas. Anda dapat melihat semua peti mati ini disiapkan untuk kalian." Yeremia berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya kamu bisa membunuh seluruh anggota keluarga Wade. Ini bukan Timur Tengah atau Afrika. Ini bukan tempat di mana kalian bisa menjadi pembohong." Hunter Lang berkata dengan jijik, "Tentu saja ketua kami mengetahui hal ini. Saat ketua kami kembali ke East Cliff kali ini, selain membalas dendam pada keluarga Wade, dia juga akan mengumumkan kepada seluruh keluarga East Cliff bahwa putra Leonardo telah resmi kembali. Dalam hal ini, ketua kami tentu saja akan mematuhi hukum." Berbicara tentang ini, Hunter Lang tersenyum sinis, dan berkata lagi, "Tetapi ketua kami juga mengatakan bahwa jika keluarga Wade tidak menyetujui persyaratannya, dia tidak akan melakukan apapun untuk keluarga Wade Anda. Tetapi di masa depan keluarga Wade akan mati satu persatu. Dan penyebab kematian bisa beragam. Beberapa orang mungkin mati dalam kecelakaan mobil. Beberapa mati dalam kebakaran. Yang lainnya mati tenggelam atau bunuh diri. Dan bahkan mungkin beberapa orang akan dibunuh oleh puluhan anjing. Setiap cara kematian seperti membuka kotak untukmu. Cara setiap orang mati sepenuhnya pada keberuntungan kalian sendiri." Kata-kata Hunter Lang membuat semua orang di keluarga Wade kecuali Charlie merasa cemas. Perasaan ini, seolah-olah pisau tajam lawan telah mencapai punggung, dan akan menusuk kapan saja. Ketika Yeremia mendengar ini, hatinya merasa malu. Dia sudah mengerti rencana Porter. Karena Porter ingin kembali dengan cara yang adil, dia tentu saja tidak akan membunuh keluarga Wade dengan meriah. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh dengan jelas, jauh lebih mudah membunuh dengan samar. Istana Wanlong sendiri adalah organisasi tentara dengan bayaran tertinggi di dunia, dengan master yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Jika semua master datang untuk membunuh keluarga Wade, sama sekali tidak mungkin bagi keluarga Wade manapun untuk bertahan hidup. Dia bahkan merasa Charlie mungkin tidak akan dapat menangani master yang begitu menakutkan. Jika keluarga Wade tidak dapat memenuhi permintaan Porter, Porter pasti akan melancarkan pembunuhan tanpa memandang bulu terhadap keluarga Wade. Bab 3324. Yeremia meyakini Porter telah menunggu hari ini selama 20 tahun. Dan itu pasti bukan hanya omong kosong. Namun, syarat yang diberikan Porter memang terlalu keras. Ini bukanlah pilihan antara hidup dan mati. Ini adalah pilihan antara bertahan dan terbakar. Jika mereka menerima kondisi Porter, keluarga Wade memang bisa menyelamatkan hidup mereka. Namun semua martabat keluarga Wade akan hilang. Dan selama keluarga Wade masih hidup, mereka akan selalu menjadi bahan tertawaan orang lain.
Bahkan mereka akan ditusuk dari belakang oleh orang lain setelah mereka mati. Jadi, dia jatuh ke dalam pilihan yang paling membingungkan dalam hidupnya. Tiba-tiba, Yeremia tidak tahu harus berbuat apa, dan keluarga Wade di belakangnya juga memiliki hantu mereka sendiri saat ini. Bagi sebagian besar keluarga Wade, mereka tidak memiliki tulang punggung yang nyata. Yang mereka miliki hanyalah rasa superioritas yang selalu ada di hati mereka dengan latar belakang uang dan status. Oleh karena itu, saat ini ketika menghadapi ancaman maut, mereka hanya ingin bertahan hidup. Selama bisa bertahan, tidak masalah apakah akan kehilangan muka atau tidak. Jika tidak berhasil, mereka bisa meninggalkan Cina dengan aset yang tersisa. Pergi ke tempat yang tidak diketahui siapapun dan menjalani sisa hidup dengan damai. Ini lebih baik daripada mati oleh Istana Wanlong tanpa alasan yang jelas. Namun Yeremia tidak dapat menerima kondisi seperti itu. Pada saat ini, Hunter Lang menatap Yeremia dan bertanya dengan suara dingin, "Orang tua, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu setuju atau menolak kondisi ketua kami?" Di bawah tekanan yang luar biasa, Yeremia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Adik, tolong laporkan kembali kepada ketuamu. Syarat ini terlalu keras bagi keluarga Wade. Apalagi jika aku bersedia membongkar seluruh makam. Ada begitu banyak peti mati nenek-nenek moyang keluarga Wade di Gunung Winteri. Perlu waktu untuk menyelesaikannya." Setelah itu, Yeremia berhenti sejenak dan berkata dengan serius, "Dan Curtis adalah putraku. Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa menyerahkan peti mati putraku kepada orang lain. Apalagi aku sudah membiarkan mati ketika dia masih hidup. Aku sudah mengecewakannya sekali saat dia mati. Aku tidak bisa mengecewakannya lagi." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Charlie melihat Yeremia. Dia harus mengakui bahwa Yeremia berani mengatakan kalimat seperti itu saat ini, yang mengejutkan Charlie dan sedikit mengubah sikapnya terhadapnya. Pada saat ini, Yeremia melanjutkan, "Juga, untuk menyampaikan permintaan maaf keluarga kami kepada keluarga Waldron. Saya bersedia membawa seluruh keluarga Wade baik yang muda dan tua untuk berziarah setelah peti mati Leonardo dan istrinya pindah ke Gunung Winteri. Jika saya tulang tua, saya tidak bisa tinggal di sini. Pada akhirnya, bahkan jika saya menyerahkan setengah dari aset saya tidak dapat menerimanya. Seperti yang saya katakan tadi, saya bersedia memberikan 10 miliar yuan sebagai kompensasi. Jika ketua kalian tidak puas, saya dapat mengubah yuan menjadi dolar. Ini sudah batas maksimum yang dapat saya terima." Hunter Lang tidak menyangka Yeremia akan menunjukkan perlawanan terhadap setiap syarat yang diajukan oleh ketuanya. Dia bertanya kepadanya dengan ekspresi muram, "Orang tua, apakah menurut Anda, saya di sini untuk bernegosiasi dengan Anda? Anda harus mematuhi instruksi dari ketua. Anda tidak dapat menawar." Yeremia mendengar ini, dengan ekspresi murah hati di wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Jika ada ruang untuk menawar, maka saya tidak perlu bertambah. Jika ketua Anda tidak takut menyebabkan kemarahan publik, Anda bisa membunuhku. Lagi pula, di usiaku, kematian bukanlah hal yang memalukan." Paman Charlie, Clayton menjadi tidak sabar ketika mendengar ini, dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, kamu tidak boleh impulsif. Istana Wanlong ini sangat kuat. Mereka semua adalah master top. Mereka bisa membunuh tanpa berkedip mata. Bahkan kepala penjaga kita mati oleh mereka. Apalagi kita orang biasa. Kamu memang sudah tua. Tapi Felix dan Huff masih muda." Yeremia menatap dan bertanya dengan dingin, "Apa? Sebagai putra tertua, apakah kamu ingin saya menyetujui persyaratan mereka?" Bab 3325. Clayton merasa kaget ketika dia ditatap oleh lelaki tua itu, dan buru-buru menjelaskan, "Ayah, menurutku, semuanya, yang terpenting adalah keselamatan hidup kita." Saat dia mengatakan itu, Clayton terus berkata, "Selain itu, aset keluarga Wade kita lebih dari triliunan. Kita bisa keluar setengahnya. Sisanya masih cukup bagi kita untuk hidup nyaman seumur hidup. Uang bisa kita nikmati selagi kita hidup. Kita tidak bisa membawa atau mengambilnya saat mati. Tidak ada gunanya menyimpan begitu banyak.
Selain itu, keluarga Wade mungkin bisa kembali di bawah kendali saya atau Felix di masa depan. Jika kita kalah hari ini, kita masih bisa mendapatkannya kembali di masa mendatang. Yeremia menatapnya, dan bertanya dengan dingin, mendapatkannya kembali. Hanya kamu, atau hanya dengan kalian berdua? Clayton berkata dengan malu-malu. Ya, saya memang tidak pandai dalam hal itu. Izinkan saya mundur memilih. Bagaimana jika saya tidak dapat kembali? Bahkan jika kita hanya duduk dan makan, jumlah uang ini masih cukup bagi kita untuk hidup selama beberapa masa kehidupan. Clayton berbicara semakin keras, dan dia bahkan membujuk dengan isyarat. Jika kamu khawatir keturunanmu di masa depan tidak akan memenuhi harapan, kami dapat mengambil setengah dari aset yang tersisa dan membangun dana perwalian keluarga tertutup. Dana perwalian dengan skala ratusan miliar. Pendapatan tahunan setidaknya 10 hingga 20 miliar yuan. Kamu bisa menetapkan bahwa keturunanmu hanya dapat mengambil laba bersih dari dana perwalian. Bahkan jika keturunanmu tidak dapat membuat keluarga Wade kembali, setidaknya mereka masih dapat hidup dalam kekayaan seumur hidup. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa darah keluarga Wade bisa bertahan selamanya. Kita tidak perlu khawatir tentang generasi mendatang yang bangkrut. Jika kamu melihatnya seperti ini, bukankah itu cukup bagus? Bukan begitu, kecuali Charlie dan Helena. Semua orang mengangguk. Untuk kelompok orang ini, tidak ada yang mau mengambil risiko sekecil apapun untuk nyawa mereka. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting bagi mereka. Tidak bisa bertahan hidup. Apa artinya menghasilkan banyak uang? Sekalipun 90% aset keluarga Wade diserahkan, mereka masih memiliki 200 miliar yuan, yang masih cukup jika mereka berhemat. Clayton melihat anggota keluarga Wade lainnya juga menunjukkan persetujuan. Dia tahu rencana memiliki dasar masa dasar. Jadi, dia berkata kepada Yeremia, "Ayah, saya pikir kamu harus menyetujui permintaan Istana Wanlong." Ya, Caleb, yang termuda, juga buru-buru berkata, "Ayah, kakak benar. Lebih baik hidup daripada mati. Kita harus memikirkan darah dan dupa keluarga Wade." Charmaine juga mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ayah, setujui saja persyaratan mereka. Gunung Winteri dapat dibangun kembali jika hilang. Uang dapat dihasilkan lagi jika hilang. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan keluarga. Bagaimana, kecuali Bibi Charlie, Charlotte Wade, yang diam saja." Hampir semua orang menjelaskan bahwa mereka setuju untuk menerima permintaan Istana Wanlong. Charlie tidak berbicara sepanjang waktu, hanya menatap Clayton dan anggota keluarga Wade lainnya dengan ekspresi tegas. Saat ini, dia sangat kecewa dengan integritas dan tulang punggung keluarga Wade. Selain kecewa, dia juga marah, karena orang-orang yang ingin menerima syarat pihak lain ini tidak menganggap serius pihak lain yang ingin meninggalkan peti mati orang tuanya. Mereka hanya ingin bertahan hidup. Menurut mereka, hanya uang yang perlu dikorbankan, dan yang lainnya tidak penting. Pada saat ini, melihat begitu banyak putra dan putri telah membelot, Yeremia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Bab 3326. Dia tidak menyangka bahwa di antara anak-anaknya, tidak ada yang bisa menonjolkan martabat keluarga. Semua orang berpikir tentang bertahan hidup. Itu membuatnya merasa sangat sedih. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk memarahi rasa sakit di wajahnya. Kalian semua membujuk saya untuk setuju. Apa kalian pernah berpikir, mereka menginginkan peti mati Curtis? Curtis saudara kalian. Bagaimana kalian bersedia menyerahkan peti matinya kepada orang lain dan membiarkan orang lain menginjak-injaknya? Jika demikian, bahkan jika kalian dapat bertahan hidup selama beberapa tahun atau dekade, setelah kalian mati, wajah apa yang kalian punya saat bertemu Curtis? Hunter Lang menyesap cerutunya, lalu menguap lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, lelaki tua itu masih memiliki penglihatan. Hal utama tuan kami adalah ingin menghancurkan Curtis menjadi abu." Ketika Charlie mendengar ini, dia memiliki keinginan yang kuat untuk mematahkan kepala Hunter Lang dari yang lain. Namun, dia masih menahan dorongan di dalam hatinya, dan pada saat yang sama mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, "Tenang, harus stabil.
Sedikit intoleransi akan menyebabkan kegagalan. Jika saya pindah ke Hunter Lang hari ini dan dia mati, Porter tidak akan membawa peti mati orang tuanya ke Gunung Winteri. Pada saat ini, Charmaine menundukkan kepalanya karena malu ketika mendengar kata-kata Hunter Lang. Tapi Clayton berkata dengan serius, "Ayah, Curtis sudah mati." Seperti kata pepatah, kematian seperti lampu padam. Tidak ada yang tersisa kecuali peti mati dan batu nisan. Sedangkan kita semua masih hidup. Kita semua masih memiliki daging dan darah. Kita seharusnya memikirkan yang hidup saja. Felix juga berkata, "Ya, kakek. Masalahnya disebabkan oleh paman kedua. Sekarang mereka ada di sini untuk membalas dendam. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyalahkannya." Setelah selesai berbicara, dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Menatap Charlie, menyeringai dan berkata, "Jika seseorang harus disalahkan, seharusnya Charlie yang bertanggung jawab untuk itu. Masalah ini karena ayah." Sebelum Felix selesai berbicara, Yeremia mengangkat tangannya dengan marah dan menamparkan wajahnya sambil berteriak dengan marah, "Kamu bajingan! Diam!" Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan kebencian pada semuanya, "Kalian semua orang-orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Jika putraku Curtis masih di sini, dia tidak akan pernah menyebut kalian." Berbicara tentang ini, Yeremia menangis. Saat ini, dia sangat kecewa dengan anak dan cucunya. Saja baru Felix dengan sengaja ingin mengungkap identitas Charlie sebagai putra Curtis, untuk membimbing Istana Wanlong mengalihkan kebencian. Namun dia tidak menyangka akan ditampar keras oleh kakeknya sebelum selesai berbicara. Dia merasa kesal dan hampir mengungkapkan identitas Charlie. Ayahnya, Clayton, menyorotnya dari samping dan berteriak tajam, "Kamu bajingan! Tutup mulutmu!" Clayton tahu betul bahwa meskipun dia menjual Charlie saat ini, Istana Wanlong tidak akan membiarkan anggota keluarga Wade lainnya pergi. Dan kemungkinan besar hal ini akan membuat orang tua itu marah. Jangan lihat Pak Tua sudah menolak pihak lain sekarang. Tapi satu-satunya jalan keluar masih ada di tangan Pak Tua. Jika lelaki tua itu menyadarinya, dia menyetujui syarat dari Istana Wanlong. Setelah kekacauan, lelaki tua itu, sebagai kepala keluarga Wade, masih memegang setengah dari aset keluarga Wade. Tetapi pada saat itu, Felix, yang telah memerankan Charlie, tidak akan pernah digunakan kembali oleh lelaki tua itu, dan bahkan dirinya sendiri akan terlibat olehnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyembunyikan dirinya juga saat ini. Felix ditegur oleh ayahnya. Dia tidak berani berbicara lagi. Yeremia bahkan tidak peduli untuk melihatnya saat ini. Dia menoleh ke arah Charlie, dan bertanya, "Charlie, bagaimana melestarikan situasi saat ini?" Bab 3327. Yeremia tahu satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Wade adalah Charlie. Kecuali Charlie, tidak ada orang lain yang memiliki kemungkinan buruk dalam keadaan. Namun, dia tidak tahu apakah Charlie bisa menahan Istana Wanlong atau tidak. Apalagi Charlie tidak pernah mengungkapkan pendapatnya dari awal sampai akhir. Karena itu, dia sangat ingin tahu seperti apa sikap Charlie sekarang. Pada saat ini, Charlie menghela napas pelan, dan mendengus pada dirinya sendiri. "Menurutku seharusnya apa?" Berbicara tentang ini, dia mengangkat kepalanya, menatap Hunter Lang yang sombong dengan acuh tak acuh, sekumpulan gigi di dalam hatinya dan berkata, "Kurasa aku harus segera mematahkan leher bajingan ini." Namun atasannya belum datang. Memukulinya saat ini hanya akan mengganggu Porter di belakangnya. Oleh karena itu, Charlie berkata kepada Hunter Lang untuk masalah sebesar ini. "Namun juga, kalian perlu memberi kami waktu untuk berdiskusi dan menyetujui." Setelah itu, Charlie sedikit tersenyum, dan bertanya lagi, "Untuk masalah sebesar itu, saya tidak tahu mengapa ketua Anda tidak datang sendiri ke sini. Karena ada kesalahan dan hutang, dia seharusnya menyebutkan ini kepada kami secara langsung. Jika kami memiliki pertanyaan, lebih baik berkomunikasi dan berdiskusi langsung dengannya." Tetapi dia tidak muncul. "Apa ini pantas?" Hunter Lang berkata dengan dingin. "Ketua kami datang dan berbicara langsung padamu. Kamu sama sekali tidak layak." Charlie tidak marah.
Dia justru mengangguk dan berkata, karena kami tidak layak meminta etua kalian datang kemari secara langsung. Dapatkah dia memberi kami kesempatan untuk datang ke arahnya dan berbicara langsung kemari? Hunter Lang menghisap cerutunya, mengeluarkan lingkaran mata yang tebal, dan mengubah tangannya kepada Charlie dengan tidak sabar. Nak, jangan bicara omong kosong denganku di sini. Kamu hanya memiliki peran kecil di mata ketua kami. Apa kamu layak bertemu dan berbicara langsung dengannya? Sudut mulut Charlie bergerak sedikit, dan keinginan untuk menamparkan Hunter Lang sampai mati muncul di hatinya lagi. Namun ketika pemikiran Porter belum muncul, dia menekan emosinya. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Hunter Lang, kalau begitu, beri kami waktu 1 malam untuk mengizinkannya. Kami akan menjawabnya besok. Bagaimana? Hunter Lang terus menghisap cerutunya, mengangkat bahunya dengan sikap acuh tak acuh, dan berkata dengan sinis, bukan tidak mungkin bagimu untuk bertahan nunda dan berjuang mati-matian. Saat dia mengatakan itu, dia mencibir dan berkata, ketua kami memberikan waktu paling lama 1 malam bagi keluarga Wade untuk meyakinkan. Besok pagi pukul 8. Dia akan membawa peti mati orang tuanya ke Gunung Winteri. Jika kalian berpikir logis dan bersedia menerima syarat ketua kami, kalian harus menggali kuburan leluhur keluarga Wade malam ini dan meninggalkan peti mati Curtis dan istrinya. Lalu semua orang harus mengenakan kain kabung dan berbakti sebelum pukul 8 besok pagi. Kalian harus berlutut di Gunung Winteri dan tunggu ketua kami datang. Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan suara dingin penuh niat membunuh. Jika kalian tidak menggali kuburan leluhur keluarga Wade sampai pukul 8 besok pagi, dan tidak berlutut dan menunggu di kaki Gunung Winteri dengan kain kabung dan berbakti, jangan salahkan kami akan menghancurkan keluarga Wade. Charlie mengangguk, dan berkata dengan tenang, kalau begitu, silakan kembali dan beritahu ketua kalian. Sampai jumpa di Gunung Winteri pukul 8 besok pagi. Hunter Lang memandang Charlie dan berkata sambil mencibir, nak, sepertinya kamu memiliki sedikit tulang punggung. Aku ingatkan, jika kamu tidak mengenakan kain kabung dan berkabung dan berlutut di kaki Gunung Winteri besok, aku akan menjadi yang pertama membunuhmu. Charlie juga tersenyum, mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu setuju. Bab 3328. Hunter Lang memandangnya dengan pemandangan mengejek. Dia membalas tanpa menjawab Charlie, lalu berteriak kepada bawahan di sekitarnya, menginstruksikan, membongkar semua peti mati yang dikirim oleh ketua Istana Wanlong ke keluarga Wade. Setelah itu, puluhan Master Bintang 3 dikerahkan ke truk flatbed, membuka ikatan dan menendang peti mati dengan keras ke tanah. Tumpukan peti mati kualitas rendah pun terjatuh. Setelah itu, Hunter Lang memandangi keluarga Wade dan berkata sambil mencibir, ingat, besok pukul 8 pagi. Jika ketua kami tidak dapat melihat apa yang diinginkan di Gunung Winteri, kalian semua akan mati. Setelah kematian, kalian akan menggunakan papan peti mati ini. Setelah itu, dia berteriak kepada bawahannya, ayo pergi. Kelompok Istana Wanlong meninggalkan keluarga Wade dengan cara yang luar biasa. Saat ini, semua penjaga keluarga Wade sudah kabur. Sebagian besar penjaga adalah prajurit. Namun setelah melihat kekuatan Hunter Lang dan pamor Istana Wanlong, mereka semua yakin keluarga Wade akan hancur. Tidak ada yang mau tinggal di keluarga Wade dan bekerja untuk keluarga Wade lagi. Karena begitu keluarga Wade menolak Istana Wanlong, semua orang di keluarga Wade akan menjadi sasaran Istana Wanlong. Saat itu, para penjaga dan pengawal ini akan menjadi orang pertama yang dibunuh. Di seluruh keluarga Wade, hanya tersisa 2 orang dengan nama keluarga asing. Salah satunya adalah Stephen, pengurus rumah tangga keluarga Wade, dan lainnya adalah pertunangan nominal Felix, Helena. Melihat semua orang di Istana Wanlong telah pergi, Yeremia memandang Charlie dan bertanya kepadanya, Charlie, strategi menunda pasukan hanya dapat bertahan paling lama sampai besok pagi. Rencana spesifik apa yang kamu miliki? Charlie tersenyum ringan. Saya tidak punya rencana. Saya akan pergi ke Gunung Winteri tepat waktu besok pagi. Felix sangat gembira ketika mendengarnya, dan berkata,
Kalau begitu kita harus mempersiapkan pakaian berkabung dan bakti dengan cepat. Penguasa Istana Wanlong meminta kita memakai rami dan bakti. Jangan membantah mereka dan membuat kita terbunuh. Charlie memandang dan berkata dengan dingin, saya akan menyampaikan kata-kata saya di sini. Siapapun dari kalian yang berani mengenakan kain kabung dan berbakti kepada orang bermarga Waldron itu, jangan salahkan saya akan mengabaikan simpati saya sesama klan. Felix tidak mengira Charlie akan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Gunung Winteri tepat pada waktunya, dan Charlie tidak bermaksud untuk berkompromi dengan Istana Wanlong. Felix menegur dengan marah, Charlie, apa yang kamu katakan? Kamu ingin membuat keluarga Wade hancur. Apakah kamu mampu mengalahkan mereka semua? Apakah kamu tahu apa itu Istana Wanlong? Bagaimana kita melawan bisa mereka? Charlie berkata dengan dingin, tentu saja. Saya akan bermimpi dengan Istana Wanlong. Yang harus kalian lakukan hanyalah mempersiapkan upacara pemujaan leluhur secara normal. Ketika Felix mendengar ini, dia langsung meledak dan memarahi. Apa kamu gila? Apakah kamu akan berpisah dengan Istana Wanlong sendirian? Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu akan menyeret kami dan membuat kami dikubur bersama? Felix memandang Yeremia dan berseru, kakek, Charlie gila. Dengan levelnya, jika dia pergi ke Gunung Winteri besok, pihak lain mungkin akan menghajarnya dengan satu pukulan. Tidak masalah jika dia mati. Kami tidak akan menemani orang gila mati bersama. Yeremia memelototi Felix dengan mencibir, dan memarahi dengan suara dingin. Bajingan. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Aku tidak punya hak untuk berbicara. Felix menatap Yeremia dengan tercengang dan berteriak dengan marah. Aku adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Wade. Bahkan jika aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara, Charlie bahkan lebih tidak layak. Mengapa dia bisa membuat keputusan untuk keluarga Wade, tapi aku bahkan tidak boleh mengatakan sepatah kata pun. Yeremia menunjuk Felix dan mengumpat dengan suara dingin. Kamu tidak punya nyali. Apakah kamu layak dibandingkan dengan Charlie? Saya menyerahkan kepada Charlie untuk memutuskan masalah ini. Siapapun yang berani menolak akan segera dikeluarkan dari keluarga Wade. Bab 3329. Raungan Yeremia membuat semua orang yang ingin berbicara menutup mulut. Meskipun mereka tidak dapat menerima meninggalkan nasib di tangan Charlie, mereka juga tahu bahwa lelaki tua itu masih memiliki jalan keluar. Oleh karena itu, mereka tidak bisa melawan orang tua itu secara terbuka. Jika tidak, jika lelaki tua itu benar-benar menerima permintaan Porter dan menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana, dia akan menemukan keluarganya yang secara terbuka menentangnya dan menyelesaikan masalah dengan keluarganya itu. Bahkan Clayton menyerah. Clayton melangkah maju, lalu menamparkan Felix dengan keras. Dia mengumpat dengan marah. Kamu tidak berpendidikan. Siapa yang menyuruhmu berbicara dengan kakekmu seperti ini? Mengapa kamu tidak meminta maaf pada kakekmu? Felix tahu dia tidak bisa menggerakkan orang lain. Dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, maaf, kakek, saya salah. Yeremia mengabaikannya, tapi memandang Charlie, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Charlie, apakah kamu punya rencana khusus? Apakah kamu ingin mencari beberapa orang untuk membantu? Charlie mengulurkan tangannya, dan berkata dengan tenang, tidak perlu. Ketika saatnya tiba, tentara akan datang untuk memblokirnya, dan udara akan menutupinya. Setelah selesai berbicara, Charlie melihat ke waktu dan berkata, proses upacara pemujaan leluhur belum dimulai. Ayo kita kembali membahas masalah bisnis. Saya kembali kali ini terutama untuk upacara pemujaan leluhur. Pokoknya, semua ini tidak akan mempengaruhi. Semua orang di keluarga Wade sekarang ingin mati. Mereka memandang Charlie dengan cara yang sama seperti mereka memandang pasien yang sakit jiwa parah. Saat ini dia masih memikirkan tentang upacara akbar pemujaan leluhur. Apa bedanya dengan moncong senjata yang didorong ke belakang kepala? Dan memikirkan anggur apa yang akan diminum di malam hari. Namun, melihat Charlie berpikir bahwa upacara pemujaan leluhur tidak boleh mempengaruhi, Yeremia merasa sangat lega. Dia percaya Charlie sama sekali bukan orang yang memiliki masalah otak. Jika dia masih sangat santai saat ini,
maka dia pasti memiliki kartu sebagai yang belum dia tunjukkan. Jadi, melihat tidak ada yang menjawab, dia langsung berteriak, "Apakah kalian semua mendengar apa yang Charlie katakan? Ini adalah periode khusus. Mulai sekarang, semua urusan keluarga Wade berada di bawah kendali Charlie. Kalian harus mengikuti Charlie." Charlie tersenyum kecil. Yang dia inginkan adalah agar keluarga Wade mematuhi perintahnya. Selain itu, ini sama sekali bukan periode khusus. Sebaliknya, mulai sekarang, keluarga Wade akan berada di bawah kendalinya. Jadi, dia segera menatap Felix dan Huff, dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua, tangani mayat kedua penjaga itu." Felix berkata dengan marah, "Mengapa kamu memerintahkan aku?" Charlie sedikit mengernyit, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Felix dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak pergi, keluar." Felix marah dan berteriak, kamu berani memukulku. Kamu kurang terbuka. Aku adalah cucu dari keluarga Wade. Apa yang kamu lakukan?" Hari ini, Felix telah ditampar beberapa kali oleh kakek dan ayahnya. Dia tidak pernah berpikir Charlie akan berani menamparkan dirinya sendiri. Ini membuatnya sangat kesal. Bab 3330. Namun, pada saat ini, Jeremiah tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya kembali. Dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan yang tidak pernah sukses mencapai apapun. Kamu telah mengabaikan apa yang aku katakan. Kalau kamu tidak mau melakukannya, keluar dari keluarga Wade." Ketika keluarga Wade dalam keadaan kritis, siapapun yang berani melakukan kesalahan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan meskipun pada anakku sendiri. Felix baru saja berpikir untuk berdebat dengan Charlie, tetapi dia ditampar kembali oleh kakeknya. Pada saat ini, air mata sedih mengalir di matanya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Melihat ini, Huff di samping juga bingung. Jadi dia dengan cepat berkata, "Kakek, aku akan segera pergi." Melihat Huff mengungkapkan pendapatnya, Clayton merasa bahwa anak yang bodoh masih menangis karena keluhan. Pada saat ini, dia sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Sebaliknya, dia menendangnya dengan keras dan mengumpat dengan marah. "Apa yang kamu tangisi seperti perempuan jalang? Cepat pergi dan lakukan." Felix pingsan sepenuhnya, dan hanya bisa menghapus air matanya sambil mengejar Huff ke gerbang. Charlie berkata saat ini, "Semuanya, tolong ke aula utama. Kita lanjutkan pembicaraan tentang bisnis." Anggota keluarga Wade lainnya tidak berdaya saat ini. Meskipun mereka sangat ketakutan, mereka harus mengikuti permintaan Charlie dan kembali ke aula utama villa untuk melanjutkan diskusi tentang upacara pemujaan leluhur. Hanya saja semua orang bertanya-tanya. Charlie mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh keluarga Wade, mengonfirmasi penanggung jawab langkah demi langkah. Dan dia meminta mereka melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jika tidak mereka akan dihukum berat. Tepat ketika Charlie masih memaksa keluarga Wade untuk memilah proses upacara pemujaan leluhur, apa yang terjadi pada keluarga Wade sudah tersebar di East Cliff. Ketika mereka mendengar seseorang membawa ratusan peti mati ke keluarga Wade dan membunuh penjaga keluarga Wade, seluruh keluarga East Cliff sangat terkejut. Semua orang ingin tahu, apa asal-usul sekelompok orang yang berani masuk ke keluarga Wade ini. Dan mereka bahkan tidak memandang keluarga teratas di negara itu. Saat ini, Hunter Lang sudah kembali ke rumah lama keluarga Waldron. Dia melaporkan situasi di rumah keluarga Wade ke Porter secara detail. Porter mencibir dan bertanya kepadanya, "Menurut pengamatanmu, apakah keluarga Wade takut?" Hunter Lang menjawab, "Tentu saja mereka takut. Sebagian besar anggota keluarga Wade sangat ketakutan dan wajah mereka pucat. Mereka hampir kencing di celana." Setelah itu, Hunter Lang berkata lagi, "Namun, lelaki tua jahat dari keluarga Wade itu, dan seorang junior muda dari keluarga Wade yang saya tidak tahu siapa namanya, sepertinya agak tangguh. Terutama pemuda itu. Dia meminta saya memberitahu Anda bahwa pukul 8 pagi dia akan menunggu Anda di Gunung Winteri. Saya tidak tahu apakah dia akan berlutut untuk menyambut dengan kain kabung dan berbakti. Atau apakah dia akan mempertaruhkan nyawanya dan akan menjadi sulit bagi kita.
Jangan pedulikan dia. Porter mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, selama peti mati dikirimkan dan kata-kata disampaikan, kita akan pergi ke Gunung Winteri tepat waktu pukul 8 besok pagi. Hancurkan tulang belulang Curtis, lalu kubur orang tuaku dalam pemakaman besar. Jika keluarga Wade tidak mau berlutut, mematahkan kaki mereka, memaksa mereka untuk berlutut. Hancurkan tulang dan abu Curtis di depan mereka, dan bunuh orang tua mereka. Porter mencibir, dan berkata lagi, seluruh East Cliff dan seluruh Cina pasti penasaran sekarang. Siapa di balik layar yang memanipulasi semua yang terjadi di keluarga Wade hari ini? Kamu harus memberitahu orang-orang sekarang. Biarkan seluruh East Cliff tahu. Katakan bahwa Porter, putra Leonardo Waldron dan penguasa Istana Wanlong, telah kembali. Hunter Lang mengangguk. Oke tuan, aku akan segera pergi. Porter berhenti dan berkata, tunggu, masih ada yang harus kamu lakukan. Hunter Lang berkata dengan hormat, tuan, katakan padaku. Porter berkata dengan dingin, siapapun yang berani membantu keluarga Wade akan menjadi musuh bebuyutan saya. Biarkan seluruh East Cliff, dan bahkan keluarga besar di seluruh negeri, menimbang dengan baik sebelum memutuskan untuk membantu keluarga Wade. Siapapun yang tidak takut mati dan melawanku, coba saja berbicara tentang ini. Porter tersenyum dingin, dan berkata sambil bercanda, saya ingin meninggalkan keluarga Wade sendirian dan tidak berdaya. Hunter Lang segera berkata, saya mengerti tuan. Saya lakukan sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.